Nah ini, pertanyaan terbesar pada abad lalu adalah begini, Tuhan ada atau tidak? Dulu, ratusan tahun yang lalu orang persoalan itu, Tuhan ada atau tidak? Makin ke sini masuk ke abad sekarang, orang percaya Tuhan ada. Oke, sekarang kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Ini pertanyaan terberat di abad sekarang ini. Tuhan itu ada, kenapa ada penderitaan? Nah, nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang lebih kritis lagi tentang penderitaan itu. Ya. Makanya tadi kita bilang di awal, ini sulit. Bicara penderitaan itu terlalu sulit. Makanya, kita yakin tidak banyak ketong yang sering mendengar pendeta berkhotbah atau orang mengajar tentang penderitaan. Karena itu terlalu sulit. Memahami penderitaan itu terlalu sulit. Tidak gampang. Oke, sekarang tentang kisah Ayub. Kalau ketong baca kisah Ayub, ketong akan sangat mudah dan cepat mengatakan itu rencana Tuhan Allah berdaulat atas kehidupan Ayub. Amin kok? Amin atau tidak? Amin. Bahkan di Ayub 42 ayat 2, Ayub sendiri bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti aku mengalami ini karena rencanamu, karena kasih karuniamu. Tapi sekarang kita tanya, kalau ketong sendiri yang alami penderitaan seperti Ayub, bisakah kita bilang itu rencana Tuhan? Kalau orang lain menderita, ketong dengan mudah bisa kasih nasihat, toh? Betul ya? Tapi kalau ketong sendiri, agak repot Bapak. Dulu beta sakit, beta hubungi begitu banyak teman-teman pendoa di seluruh Indonesia, dong mulai kasih hiburan, nasihat segala macam, dalam hati beta bilang, lu omong enak, lu soalnya sakit, saya yang sakit. Sama seperti Bapak Mama kalau pergi kunjungi di penjara, lalu nyanyi lagu, sekarang saya sudah bebas, betul ya? Nyanyi dengan loncat-loncat, orang di penjara bilang apa? Kakak mau nyanyi enak, habis nyanyi kakak keluar, kita habis nyanyi masuk, tak kunci lagi, gitu ya. Tidak mudah untuk memahami hal itu. Sekarang saya tentang Yesus. Yesus dia baik, tidak bersalah, tapi kenapa dia menderita? Ketong setuju Yesus tidak berdosa, toh? Amin ya. Dia baik, amin. Tapi kenapa dia menderita? Berarti kalau ketong menderita jangan salah siapa-siapa. Itu saja. Tuhan salah apa menderita? Nah, masa ketong lebih hebat dari Tuhan Yesus? Orang fitnah kita ya bersyukur saja. Yesus kan bilang, aku guru, kamu murid. Guru saja diajar, masa murid tidak? Adalah seorang misionari di India yang pada tahun 1999 tewas bersama kedua anaknya Philip dan Timothy dalam serangan kejam oleh sekelompok ekstremis agama. Staines lahir pada tahun 1941 di Australia. Sejak muda ia telah menerima Yesus dan merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Setelah menempuh studi di bidang teknik pertanian dan mendapat pelatihan di sekolah misi, ia memulai pelayanan penginjilan di berbagai daerah di Australia. Pada tahun 1977, Graham Staines bersama istrinya Gladys Staines dan 3 anak mereka memutuskan untuk pergi ke India sebagai misionaris. Di sana mereka fokus pada pekerjaan penginjilan dan bantuan kemanusiaan, terutama di antara masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam menanggapi tragedi mengerikan yang terjadi pada tahun 1999 itu, istrinya Gladys Staines menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa dan sikap penuh kasih. Meski mengalami kehilangan yang tak terbayangkan, dia memilih untuk memaafkan para pelaku kejahatan tersebut. Gladys mengatakan bahwa dia tidak membenci mereka. Bahkan ia menghadiri persidangan untuk memaafkan mereka secara terbuka. Ia tetap melanjutkan pelayanan di India, membangun sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Ini mengingatkan saya akan totalitas dalam pengabdian, pengampunan dan kemampuan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Menurut Yesus bagaimana? Ya, terima kasih. Agak cepat video, tapi kita yakin Bapak Mama bisa dapat dia punya poinnya. Istri itu, dia pun suami dan anak-anak meninggal dalam pelayanan, tapi dia mau mengampuni. Itu bukan hal yang mudah. Betul ya? Bukan hal yang mudah. Tapi dia memilih untuk mengampuni. Dan itulah yang Yesus tunjukkan.
Demikian juga setelah Yesus, Stefanus, dia bilang jangan tanggungkan darah ini kepada mereka. Kita yakin baik ketong tidak mudah, tetapi ketong tidak punya pilihan lain selain mengikuti jejak itu. Belajar untuk mengampuni meskipun susah. Mengampuni bukan melupakan, tapi mengampuni mengingat dan memutuskan mengampuni. Kalau ketong melupakan, mau ampuni apa? Kau lupa. Tapi karena kita ingat, kita mengampuni. Ini contoh orang yang ketika dia di dalam penderitaan, dia memilih untuk tetap berbuat baik, tetap mengampuni, terutama mengampuni. Coba next dari situ. Oke. Ada yang lahir setelah tahun 2004 di sini? Kalau lahir setelah tahun 2004, mungkin tidak tahu cerita ini atau mungkin pernah dengar-dengar. Ada gempa 8,9 skala Richter di Aceh. Setelah habis gempa, datang tsunami. Dan menurut data ini yang sempat dapat, yang meninggal saat itu 137.000 orang. Loh, kenapa mereka menderita? Kenapa mereka mati? Apakah mereka punya salah dan sebagainya? Banyak pertanyaan muncul. Mengapa bencana itu harus terjadi dan memakan korban jiwa sebanyak itu? Dalam ilmu teologi ada istilah teodisi. Teodisi. Ini dicetuskan oleh seorang filsuf. Filsuf itu apa ya? Ahli pemikir, filosof gitu ya. Teodisi ini dicetuskan oleh Leibniz dari kata theos dan dikaios. Theos itu Tuhan, dikaios itu benar. Kalau di Matius 6 ayat 33, waktu Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dalam bahasa Yunani Basileia, kebenaran itu dikaiosune, dikaiosonai. Dari kata ini, dikaios, kebenaran. Nah, menurut teodisi ini, itu orang mempertanyakan, menghubung-hubungkan. Kalau Allah baik, kenapa saya menderita? Saya rajin gereja, kenapa saya susah? Itu orang yang tiap hari tipu sana, tipu sini, semua kampung tahu dia penipu, kenapa dia tidak pernah sakit? Kenapa beta yang sibuk melayani, tidak nikah-nikah juga? Tidak punya pacar juga. Kenapa lama kerja sana sini Tuhan, tapi tidak dapat kerja juga. Semua orang tolak. Itu dari teodisis. Jadi mungkin kotong baru pernah dengar istilah ini, tapi sebenarnya ini kotong lakukan setiap hari. Bertanya tentang keadilan Tuhan. Secara sadar atau tidak, kotong pasti pernah tanya ini. Kalau Allah baik, mengapa anak laki-laki saya satu-satunya meninggal? Seperti tadi kesaksian ibu itu, Stains. Kalau Allah baik, kenapa suami dan anak-anak saya mati? Apa salah kami datang untuk menginjili? Bukankah Tuhan perintahkan kami untuk beritakan Injil? Kenapa seperti itu? Kalau Allah baik, mengapa dia memanggil suami saya begitu cepat? Untung Ayub tidak marah, dia pun marah Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan ambil anak bukan beb istri yang cerewet? Ayub bijak, jadi tidak tanya dengan Tuhan. Karena istri bilang, kutuk Tuhan dan mati. Pas Ayub bilang mati, Tuhan kenapa saya panggil dia? Kalau Allah baik, mengapa dia membiarkan saya belum punya pacar, belum menikah, belum dapat kerja? Saya yakin pertanyaan ini, mungkin ketemu pernah tanya, atau mungkin ketemu pernah dengar orang bertanya. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena ini. Apalagi contoh, ini sekian ratus caleg-caleg yang sudah lolos nih. Yang sudah habis-habisan, ada yang sudah gila, ada yang gali kuburan, ada yang palang jalan segala macam. Sebelum pergi nyoblos, pergi doa sana sini, cari tim doa sana semua terus lolos juga. Tanya Tuhan baik. Lu jual tanah, jual segala macam, pinjam orang di bank bilang ini caleg ratusan juta habis, pinjaman segala macam. Lalu kenapa tidak lolos gitu? Dan sebagainya. Sekarang kita tanya Bapak semua, apakah Allah sungguh-sungguh baik? Amin enggak? Karena memang di gereja tuh coba nanti pulang dan tiba-tiba motor serempet sedikit marah ke sonde. Tadi saya katakan menjelaskan teodisi tentang kebaikan Allah, tentang kedaulatan Allah itu tidak mudah. Banyak bapak-bapak gereja kalau kita pernah dengar ada namanya Thomas Aquinas, Agustinus dan banyak hal Karl Barth ini filsuf-filsuf Kristen yang benar-benar
Alkitabiah itu dong susah sekali menjelaskan teodisi. Dan pasti beta tidak lebih hebat dari dong. Terlalu susah memahami. Kalau kotong sungguh-sungguh memikirkan terlalu susah. Kecuali kita pakai sistem iman buta, percaya sah. Gitu. Nah yang model percaya sah itu banyak disesatkan oleh iblis. Tidak ada salah dengan percaya saja. Kotong sekolah minggu nyanyi lagu percaya saja, percaya. Betul. Tapi ingat yang membedakan kita dari binatang apa? Berpikir. Harus berpikir. Kenapa saya harus percaya? Minimal dua hal ini Bapak semua menunggukan kita. Kau harus berpikir kenapa saya percaya. Lalu yang kedua, saya punya tugas menginjili orang lain. Saya harus meyakinkan dia untuk percaya kepada siapa yang saya percaya. Itu tugasnya kita. Orang tua, suami istri, bapak mama punya tugas. Ajarkan kepada anak-anak kenapa dia harus percaya Yesus. Kenapa bapak mama percaya Yesus. Harus diajarkan. Itu tugas kita. Orang teolog skeptik namanya David Hume. Nah ini yang menjadi alasan kenapa ketemu diskusi hal ini. Dia bilang begini, apakah Allah ini dia bertanya tentang kebaikan Allah. Apakah Allah ingin mencegah kejahatan tapi dia tidak sanggup melakukannya? Jika demikian dia tidak maha kuasa. Dia tahu ada yang jahat, dia ingin menolong tapi tidak bisa. Contoh, kita pernah satu kali dengan teman dulu waktu kuliah S1 di Vaperta, kotong pulang dari kendaraan menuju ke penghijauan, Kiara Au di sana. Kita jalan pas tepat di belakang, dia cuma 1 meter di depan. Tiba-tiba ada kendaraan besar dari sana, bukan kendaraan besar, dulu Otto Lorena, kalau kotong paling masih ingat, lampu 2 Lorena yang mantap. Dong siksak-siksak seperti bagai-bagai di jalan dengan kecepatan tinggi, dia melambung langsung ditabrak oleh teman. Kita punya ingin niat baik untuk meloncat peluk dia dan jatuh, tapi tidak bisa. Karena itu Otto begitu cepat, dia baru sadar begini, dia sudah tabrak. Dan analisa beta cuma 2 kemungkinan, kalau tidak lumpuh mati. Tapi puji Tuhan dia masih hidup sampai sekarang tanpa cacat. Jadi tabrak, tak angka seperti kalau nonton film action itu, tak angka jatuh Otto seret dia. Mungkin ada 2 meter kah, untung tidak jatuh ke lagong penghijauan itu, kalau tidak dia habis. Beta punya keinginan baik mau tolong dia, tapi tidak sanggup, berarti dia tidak maha kuasa, betul ya? Yang kedua, dia bilang gini, Allah sebenarnya sanggup melakukannya, tetapi tidak menghendakinya. Jika demikian, Allah itu jahat. Dia sanggup tolong, tapi dia tidak mau. Berarti dia jahat. Kalau 2 pertanyaan ini muncul, Bapak mau pilih yang mana? Minimal berdasarkan kesaksian hidup. Kalau bingung, David Hume, dia kasih pernyataan yang ketiga. Dia bilang begini, Allah itu memiliki keduanya. Dia sanggup, berarti dia maha kuasa, dan dia baik. Sanggup mencegah kejahatan dan penderitaan, dan juga berkeinginan melakukannya. Jika demikian, mengapa ada penderitaan? Untuk jawab ini harus berpikir, toh. Tidak bisa percaya saja. Gitu. Kalau percaya, iblis kalau putar kita dengan pernyataan ini, kau tahu kan tidak sesat. Dia maha kuasa, dia baik. Lalu kenapa dia biarkan beta menderita? Dibiarkan kita menderita. Ada masalah di sini yang harus kita belajar ya. Harus belajar. Tadi di awal beta bilang, kalau kita tidak habiskan waktu sekarang ini, bukan saja sekarang ini ketika duduk di sini, tapi kita punya waktu hidup sekarang, kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang esensi seperti ini, maka sisa hidup kita akan disibukkan dengan pikirkan hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang sepele seperti ini. Ini sebenarnya hal yang sepele. Kalau kita mau belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, ini hal yang akan kita pikirkan selama hidup kita. Nah, kebaikan Allah. Sekarang kita belajar masuk kepada kebaikan Allah. Allah menciptakan semua itu baik, sungguh amat baik. Apakah dia baik atau tidak? Tanpa manusia, sebelum manusia ada, dia sudah jadikan semuanya. Sudah sungguh amat baik. Berarti dia baik atau tidak? Baik. Ketika dia taruh Adam di Taman Eden, semua sudah ada. Adam silakan lu nikmati. Berarti dia baik. Ini bukti kebaikan Allah. Kedua, Allah menempatkan manusia di Taman Eden yang sangat indah. Gitu. Dan semua itu dinikmati apa? Gratis. Bahkan dia bilang apa? Berkuasa atas segala ciptaan.
Adam saat itu dia panglima angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Karena Tuhan bilang apa? Berkuasa ikan-ikan di laut, begitu ya. Binatang-binatang di darat, burung darat, lu kok saya? Dia panglima TNI pertama kali. Bukan saya TNI, seluruh dunia dia panglima. Karena ada bisa lawan dia. Dia kelar mati tentara, omong nih Adam. Bapak Adam. Nah, yang ketiga, dari semua kebaikan yang Allah berikan, Tuhan bilang begini, semua buah pohon di taman ini lu boleh makan. Betul kan? Semua buah pohon, makan buahnya, jangan makan pohonnya. Makan buah, makan silakan, tapi hanya ada satu larangan. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu saja, satu saat. Tapi buktinya Adam lebih tertarik yang mana? Lebih tertarik yang satu larangan itu daripada makan semua buah pohon. Itu ketemu manusia pun kurang ajar sih. Makanya sampai sekarang ketemu lebih suka kalau orang tua larang, itu yang kita lakukan. Kenapa kau dilarang? Kayaknya seru kalau kita coba. Kita manusia pun kebiasaan begitu. Suka melakukan yang dilarang. Beberapa orang mencoba menyelesaikan masalah penderitaan ini. Nah, sekarang ini kita masuk ke poin-poin intinya. Bagaimana cara orang-orang untuk mengatasi penderitaan itu dan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi. Jika Allah baik, kenapa saya menderita? Apakah dia tidak maha kuasa? Apakah dia tidak baik? Dan seterusnya. Nah, cara yang pertama, ada istilah finitisme. Pak Muhammad pernah dengar istilah infinite? Ada filmnya, ada judul film Jessica ya, Infinite. Infinite artinya apa? Infinite artinya tidak terbatas. Finite itu terbatas. Jadi teori yang pertama ini, orang bilang bahwa dong menolak kemahakuasaan Allah. Allah tidak terbatas. Gitu. Artinya dia terbatas. Allah itu terbatas, limited. Dia tidak maha kuasa, intinya itu. Menurut pandangan ini, memang Allah berkehendak mencegah segala macam kejahatan, penderitaan, tetapi sebenarnya dia tidak sanggup untuk mengatasi itu. Orang yang sampaikan itu ini namanya Edgar Bridgman. Dia juga sebenarnya, ya kayak tidak salah dia teolog, dia filsuf. Dia menggali Alkitab, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata Allah itu terbatas. Makanya dia kasih pernyataan ini, we should speak of God who will is finite. Dia bilang gini, seharusnya kita katakan bahwa Allah itu terbatas. Kehendaknya terbatas. Ini menurut Edgar. Gitu ya. Dia bilang begini, Allah bekerja dalam a given context. Apa itu a given context? Katong sering bilang begini. Biasanya katong bilang, Nona, lu manis, lu hidung, kenapa begitu? Lalu Nona bilang, dari sononya begitu. Itu namanya a given context. Ya karena Allah model begitu, maka dia begitu. Dari awalnya dia sudah begitu. Memang dari awalnya dia sudah biarkan penderitaan ada dan dia tidak sanggup untuk mengatasi penderitaan. Jadi ini konsep yang pertama adalah bagaimana mereka menerima adanya penderitaan karena pemahaman bahwa menurut mereka Allah terbatas. Sekarang coba 1 menit Bapak Mama pikirkan begini. Oke. Sekarang beta percaya bahwa Allah tidak terbatas, dia maha kuasa, amin. Tapi kenapa beta punya masalah tidak selesai-selesai? Ada apa dengan itu? Hanya beta sakit tidak sembuh-sembuh juga sampai sekarang. Berdoa, keliling-keliling, berdoa sekian tahun. Semua hamba Tuhan, pendeta bisa pergi, berdoa tidak sembuh. Atau cari kerja sampai sekarang tidak dapat-dapat juga. Ada apa? Ada masalah apa dengan itu? Apakah Allah tidak maha kuasa? Itu ada istilahnya, ada konflik iman yang besar sebenarnya. Kalau kita berusaha untuk memaksa, misalnya percaya saja Allah Maha Kuasa, konflik besar dalam diri. Apakah itu salah? Tidak juga sebenarnya. Kita bergumul. Coba membayangkan, waktu Abraham, dia menuju ke pegunungan Moria, untuk korbankan Ishak. Yang dia tahu adalah bunuh dia anak, betul ya? Itu yang dia tahu. Kira-kira sepanjang jalan dia dari kasih tahu Sarah bahwa dia mau bawa Ishak ke pegunungan Moria, sampai sebelum dia ketemu anak domba untuk ganti Ishak, dia pergumulan seperti apa?
Karena dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu bahwa akan ada anak, kalau kita tahu ceritanya toh, akhirnya ada anak domba, tapi dia tidak tahu begitu. Nah itu sama dengan ketong punya pergumulan iman. Jadi begini, ketika ketong mengumpulkan ketong punya pergumulan hidup, oke, Tuhan beta percaya engkau baik, engkau sediakan anak domba ganti Ishak, dan segala macam di Alkitab kita tahu orang-orang ini menang, bangsa Israel berjuang supaya menang, tetapi dari titik ini menuju kemenangan, itu pergumulannya tidak mudah. Walaupun kita tahu, sekarang bisa gini, kita tahu kita percaya dalam Kristus kita masuk surga, amin? Amin. Tapi dari sini menuju ke pintu surga, tidak gampang. Ada banyak persoalan yang itu kita bilang, kalau kita tidak pikirkan, tidak gumulkan sungguh-sungguh, kita repot. Kita akan kena tipu sana sini, jalannya makin terputar. Tidak gampang. Sama dengan ketong sering kritik orang Israel. Sudah nikmat mujizat air laut terbelah, sudah nikmati mana, burung puyuh, oke. Tapi sekarang ketika dong cari air, ketong tahu ceritanya akhirnya dapat air, betul ya? Tapi ketika dong kehausan di padang gurun, menderita dan tidak dapat air, itu gampang kok, susah. Susah. Jadi di satu sisi kita pahami kenapa mereka marah, betul. Kita bisa mengerti, sehingga yang pertama kita bisa menerima, oke, beta menderita, karena memang di dunia penuh dosa dan kejahatan. Ya, bukan, makanya Petrus bilang, jangan heran kalau kamu menderita. Jangan heran. Kalau heran bikin lebih biasa sah gitu. Memang ini dunia kejahatan. Itu bukan berarti ketemu ikut bikin kejahatan, itu lain hal. Tapi terima kenyataan. Sama dengan dokter atau orang sering nasihat begini. Sekarang lu sakit, mungkin lu belum dapat obat, tapi untuk menolong lu, yang pertama terima dulu bahwa lu lagi sakit. Betul kan? Kalau kita menolak sakit itu kita makin susah begitu. Fisik susah, psikis tertekan lagi. Jadi malas berdoa, repot. Terima dulu. Terima dulu saya ada dalam dunia yang penuh kejahatan ini. Sambil belajar bagaimana bersama Tuhan menang. Nah, yang kedua, istilah dualisme. Ini dicetuskan oleh Zoroastrianisme dan Manicheanisme. Ini dia bilang begini, seperti ketong sering percaya, ada hitam, ada putih. Ini dia bilang ada dualisme gitu. Jadi dia mengatakan bahwa menurut dia ini ya, ada kuasa kebaikan, ada kuasa kejahatan. Allah memang berusaha untuk menaklukkan kejahatan dan dia akan melakukannya sekiranya dia sanggup. Oke, ada kejahatan. Ya memang ketentukan di Alkitab ya ada Tuhan, ada iblis. Ini agak tipis-tipis kalau kita tidak berpikir lebih dalam, kita bisa terjebak dengan paham-paham. Tapi sayang, dalam kenyataannya Allah tidak mampu. Nah, yang kedua, mempertanyakan fakta kejahatan. Orang pertanyakan tentang kejahatan itu. Filsuf Benedict Spinoza, seorang filsuf Belanda, dia bilang begini, menurutnya hanya ada satu substansi. Jadi intinya dia bilang begini, oke, hanya ada Allah gitu, hanya ada Allah saja. Gitu. Jadi kalau misalnya sakit, jangan ke dokter. Kalau punya masalah, ya jangan kemana-mana, percaya saja gitu, percaya saja pada Allah. Ini kelihatannya baik, tapi bisa menjebak kita juga. Menurut Spinoza ini. Ya, ini di logika ya. Jika Allah adalah sumber dan penyebab segala sesuatu, maka hal itu pasti baik gitu. Tapi ujung-ujungnya dikasih contoh, kalau sakit ya tidak perlu ke dokter untuk cari kesembuhan. Itu menurut dia. Kematian dianggap sebagai satu ilusi menurut mereka gitu. Kematian itu hanya ilusi, tidak ada kematian sebenarnya. Itu hanya ilusi menurut teori ini. Nah, yang ketiga mempertanyakan definisi tentang Allah yang baik. Kebanyakan ketong ya tadi kita bilang, ketong percaya bahwa Allah itu baik. Ada ini yang tadi ketong katakan, kasih setianya tetap turun-temurun gitu ya. Nah, karena itu jika ada masalah yang terjadi yang kemudian meragukan sifat Allah yang baik, hal itu bukan masalah kebaikan Allah, tetapi ada yang salah dalam pemahaman kita tentang konsep kebaikan. Biasanya anak-anak secara usia dan anak-anak secara psikis dan secara spiritual, biasanya dia mengartikan, contoh kayak anak kecil ya. Kalau misalnya dia bapak datang kasih dia hadiah, maka dia bilang bapak itu apa? Baik, betul ya? Tapi kalau bapak pulang dari negeri yang jauh tidak kasih dia hadiah, dia bilang apa? Bapak jahat, betul ya?
Nah, itu secara anak-anak usia. Kadang-kadang kotong pun juga begitu. Kalau Allah tidak berkati kita, kita katakan Allah tidak baik. Ya, kotong sering mengartikan konsep kebaikan itu dengan menerima sesuatu. Padahal, coba kotong lihat ya. Coba bandingkan anak-anak dengan orang dewasa. Yang lebih suka menerima tuh anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak. Orang dewasa lebih suka apa? Memberi. Berarti salah satu ciri kedewasaan rohani adalah senang memberi. Gordon Clark ini dia mengatakan begini, segala sesuatu di bawah kendali Allah. Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu. Lalu kalau ketika orang bertanya, oke, kalau Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu, lalu dosa itu bagaimana? Kejahatan itu bagaimana? Kenapa sampai ada dosa? Berarti Allah pembuat dosa gitu. Berarti Allah pembuat kejahatan. Kalau memang Allah berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu ini, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan menurut Kolose 1 itu dari Allah. Berarti dosa Allah yang ciptakan. Kejahatan Allah yang ciptakan. Nah, menurut ini, Gordon Clark, dia seorang teolog dari Calvinis, dia bilang, God is the ultimate cause of sin, not the immediate cause of it. Jadi dia bilang, Allah itu penyebab utamanya dosa, tetapi dia tidak terjun untuk melakukan dosa itu. Saya kasih contoh misalnya, Yesus mati itu akibat dari, bukan Yesus yang berdosa ya, manusia kita yang berdosa, sehingga Yesus mati, betul kan? Berarti ada kontribusi dosa di situ, betul? Allah yang membunuh Yesus, atau siapa yang bunuh Yesus? Yang bunuh Yesus siapa? Siapa yang bunuh Tuhan Yesus? Saya. Orang Yahudi, orang Romawi, itu pasukan yang tikam dia. Itulah yang membunuh. Yang lakukan bukan Allah. Contoh lagi Ayub. Iblis bilang, oh karena lu yang pagar dia makanya dia aman. Tuhan bilang, oke beta buka pagar, silakan lu masuk. Iblis menghancurkan harta dan keluarga Ayub atas izin siapa? Tuhan. Tapi yang kasih hancur itu siapa? Ada orang lain, ada pihak ketiga. Ya Tuhan izinkan, tetapi iblis dia lakukan hancurkan atau dia pakai orang lain. Ada perampok yang datang, betul kan? Iblis bikin angin puyuh segala macam, hancurkan dong punya harta benda. Nah itu menurut Gordon Clark. Lalu dia bilang begini, dalam kaitan itu juga ada istilahnya preceptive will of God dan decretive will of God. Apa itu preceptive will of God dan decretive will of God? Dia katakan begini, itu ada decretive itu begini, kalau Tuhan bilang, Tuhan katakan ini harus terjadi, maka itu terjadi. Dia bilang Yesus akan mati, dia kan sudah nubuatkan. Ada yang mengatakan proto-evangelium, Injil yang pertama, proto itu pertama, evangelium itu penginjilan. Penginjilan yang pertama itu sudah terjadi di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ketika Tuhan bicara dengan ular gitu. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu adalah Injil yang pertama Tuhan beritakan. Janji datang penebus. Ketika Tuhan bilang Yesus akan datang dan mati, iya pasti Yesus datang dan mati. Lalu Tuhan bilang Yesus akan datang kembali, iya dia akan datang kembali. Dekretif itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditolak. Begini, begini. Tapi dia bilang ada yang kedua yang namanya preceptive will of God. Itu contoh begini. Tuhan sudah berikan 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Seterusnya sampai yang hukum yang ke-10, jangan mengingini. Pertanyaannya beta, 10 hukum itu dilanggar atau tidak? Langgar ke sana? Sampai sekarang kau masih langgar atau tidak? Enggak. Preceptive itu artinya Tuhan punya perintah yang tanda kutip bisa dilanggar oleh orang. Nah, ketika dia melanggar itu menghasilkan apa? Penderitaan, kejahatan, dosa. Tapi kalau dekretif, ya, sesuatu tidak bisa dilanggar. Kalau bilang iya terjadi, terjadi, tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan bilang di dalam aturannya dia, kamu akan menikah dengan ini, lu mata putar sampai ujung bumi, tetap lu akan kembali dengan dia. Kalau Tuhan kasih
Makanya di Alkitab ada namanya ketetapan Allah, perintah Allah, peringatan Allah, kira-kira seperti itu. Kalau ketetapan Allah tidak bisa dilanggar. Nah, penderitaan yang berikut, penderitaan akibat hukuman dari Allah. Jadi tadi ketong sudah lihat beberapa fakta tentang penderitaan. Nah, ini contoh ya, di Sodom dan Gomora dan cerita tentang Nabi Nuh. Itu Allah yang menghukum. Makanya kayak contoh, waktu kisah kejadian tsunami dan sebagainya, banyak orang bilang ya itu hukuman Allah. Makanya orang sering putar pada saat itu lagu Ebed GAD, betul ya? Yang tentang penderitaan. Karena orang punya persepsi asumsi yang pertama, oh ini Tuhan lagi hukum, ini Tuhan lagi hukum. Yang berikut, penderitaan merupakan konsekuensi penciptaan. Nah, itu di dalam cerita ini orang bilang begini, waktu Allah menciptakan langit dan bumi setelah semua sudah jadi dan dia menciptakan manusia, dia memberi kepada manusia yang namanya free will, kehendak bebas. Akibat dari kehendak bebas itu, manusia punya kebebasan untuk tidak memilih apa yang Tuhan perintahkan. Makanya tadi, Tuhan ciptakan begitu banyak buah pohon yang enak untuk dimakan, tapi manusia memilih makan yang dilarang. Itu artinya konsekuensi dari Allah menciptakan manusia yang model begini. Nah, yang berikut, penderitaan merupakan misteri yang tidak bisa dipecahkan. Ada misteri box di situ. Tidak bisa kita mengerti misteri seperti apa. Ada rahasia ilahi di situ. Ada kasih contoh seperti ini. Waktu di Yohanes pasal 9, ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan-jalan, mereka ketemu dengan satu orang yang buta sejak lahir. Pada saat itu, orang-orang Yahudi punya konsep secara di ilmu teologi namanya retribusi sempit. Retribusi itu artinya apa? Transaksi. Jadi dong bilang pemahaman orang Yahudi saat itu sampai beta yakin sampai saat ini kotong masih sering dengar. Kotong biasa bilang begini. Oke, lu buat jahat terus, nanti lu akan terima hasil, betul ya? Itu karena kotong pemahaman adalah transaksi, gitu. Itu juga pemahaman Elisa, orang Teman dan Bildad, sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub. Ini pasti lu berdosa, makanya lu menderita. Itu namanya teologi retribusi sempit. Nah, ketika dong lihat orang buta ini, lalu murid-murid tanya pada Yesus, yang berdosa siapa? Dia bapa, dia mama atau siapa? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Dan dia dan orang tuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau Yesus menyembuhkan orang buta itu. Berarti di dalam konsep Allah tidak ada namanya retribusi sempit seperti itu. Ya, kembali ke contoh. Terus Tuhan Yesus menderita, salah siapa? Punya salah, dia yang tanggung. Jadi ini tentang tadi ya, misterinya Allah. Jadi life is much more beyond logic menurut Walter Hansen. Kehidupan itu jauh dari apa yang bisa kita pahami. Terlalu besar rahasia kehidupan itu. Oke. Sekarang kita lihat penderitaan menurut Alkitab. Itu tadi kata-kata orang ya, kata-kata orang. Nah, sekarang apa yang Alkitab katakan tentang penderitaan? Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan itu adalah fakta, bukan imajinasi atau ilusi. Memang fakta. Ada penderitaan di situ. Contoh Ayub gitu. Contoh tentang rasul-rasul. Mereka meninggal. Dan mengerikan kalau ada yang pernah tahu kisah para rasul meninggal itu. Dari Yesus punya 11 rasul yang hidup setelah Yudas gantung diri. Menurut cerita, hanya satu saja rasul yang mati secara wajar. Yaitu Yohanes. Karena ceritanya waktu Kaisar goreng dia hidup-hidup di tacu besar, dia masih bisa bangkit. Lalu mereka bilang ini kayaknya manusia setengah dewa. Lalu mereka buang dia di Patmos supaya mati di sana. Dan dia mati wajar dalam arti seperti manusia pada biasa. Tapi yang lain itu mengerikan. Itu adalah fakta. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 kalau kita baca di sini, Filipi 1 ayat 29 bilang apa? Kita ini dipanggil bukan saja untuk menerima karunia Allah, tetapi untuk menderita. Kita dipanggil untuk menderita. Jadi kalau kotong menolak penderitaan, hati-hati jangan sampai kita tidak memenuhi panggilan itu.
Menurut 2 Timotius 1 ayat 12 dan seterusnya dibilang, aku menderita, ikutlah menderita, setiap orang akan menderita. Gitu. Itu sesuatu fakta, bukan ilusi. Yang kedua, penderitaan sama seperti berkat ya. Penderitaan terjadi di dalam kedaulatan Allah yang memelihara ciptaannya, khususnya anak-anaknya. Ada kedaulatan Allah di situ. Ini contoh percakapan Yesus dan Petrus. Ini cerita setelah Yesus bangkit, penampakan diri di Danau Tiberias. Waktu itu Petrus dan murid-murid yang lain mereka pergi menangkap ikan. Berapa minggu yang lalu Petrus sempat khotbah di sini tentang itu. Lalu Yesus habis makan, Yesus ajak Petrus untuk berbicara. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya. Lalu kesimpulan terakhir sebelum mengakhiri pembicaraan itu, Yesus bilang kepada Petrus, ketika engkau muda, kau akan jalan kemana suka-suka, ikat pinggangmu, pergi mana terserah begitu. Tapi kalau kau sudah tua, orang akan ikat kamu dan bawa kamu ke tempat yang tidak kamu daki. Nah, itu Yesus menubuatkan tentang kematian Petrus. Menurut tradisi gereja yang tidak tertulis di Alkitab, bahwa Petrus terakhir dia disalibkan terbalik di kota Roma. Atas permintaannya sendiri. Dia bilang, kalau Tuhan saya, kalian salibkan kepala di atas, kaki di bawah, saya tidak layak. Salibkan saya terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Nah, setelah Yesus bilang begitu, lalu Petrus tanya, mungkin Petrus pikir begini, dia punya nasib mengerikan. Dia mau tanya orang yang lain. Dia lihat Yohanes ikut mereka dari belakang, lalu Petrus tanya, kemudian ini yang di belakang ini karena mana guru? Lalu Yesus jawab bilang, kalau aku menghendaki untuk dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Jadi hati-hati dengan kotong yang suka urus-urus orang perurusan. Kecuali urus orang nikah, itu lain. Tapi yang lain tidak usah. Itu urusan. Tuhan atur dong sendiri, Tuhan atur kita. Nah, sehingga timbul pembicaraan di para murid bahwa Yohanes tidak akan mati. Tetapi bisa juga kalau kotong tarik sampai ke Wahyu, bisa jadi kan karena Yesus memperlihatkan kepada Yohanes kedatangan dia kembali. Setelah itu baru Yohanes mati. Nah, ini yang tadi ya, menurut tradisi gereja. Dalam hubungannya dengan kematian, barangkali ada orang yang bertanya mengapa ada anak Tuhan yang meninggal secara tidak wajar dan mengerikan. Kenapa bisa begitu? Tapi kita sekarang kasih sedikit games berpikir begini. Kalau ada pendeta yang dia mau menuju ke gereja pergi pelayanan, lalu tabrakan dan mati. Ini pendeta nih ya, ini pendeta. Jalan menuju ke gereja, mau melayani, tabrak dan mati. Masuk surga ke neraka? Kira-kira. Ini pendeta nih. Menuju ke gereja, tabrak dan mati. Surga atau neraka? Masuk surga, ya. Oke, sekarang. Yang kedua, ada ini pemabok. Satu kampung tahu dia tukang mabok, tukang bikin kejahatan. Gas-gas motor, tabrak mati. Surga atau neraka? Neraka. Mau tanggapi begini, kenapa kita bisa bilang pendeta masuk surga, yang pemabok masuk neraka? Karena kita punya konsep bawaan adalah retribusi sempit tadi. Orang masuk surga karena berbuat baik, masuk neraka karena berbuat jahat. Tapi Alkitab tidak ajarkan seperti itu. Alkitab ajarkan apa? Masuk surga karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan kira-kira begitu ya. Nah, jadi, ketong punya pertanyaan-pertanyaan ini, ketong berusaha untuk menjawab, jawaban ketong itu ada asumsi dasarnya gitu yang ketong pegang. Kenapa bisa begitu? Oke, mengapa ada anak Tuhan yang itu? Yang tadi kita bilang ya, ini kayaknya enak-enak, tapi yang ini kenapa menderita gitu. Jadi, kalau ketong seperti itu, ketong harus belajar, percaya ada kedaulatan Allah di situ. Kalau ketong tanya Tuhan kenapa begitu? Kenapa beta susah, kenapa dia tidak susah? Atau kenapa beta susah, dia susah? Yesus akan jawab apa? Itu bukan urusan. It's not your business. Urus saja urusanmu yang saya sudah percayakan. Oke. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 38-39. Coba ketong baca ayat ini. Perhatikan baik-baik di kata akhir. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari apa? Dari kasih Allah. Jadi bukan kita
yang berusaha untuk kasih Allah itu tidak hilang dari kita, tidak. Tapi Allah yang berusaha, Allah yang melakukan sesuatu, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Kasih Allah begitu kuat. Jadi kalau kita alami hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima, percaya akan kasih Allah. Tidak ada yang bisa pisahkan dari kasih Allah. Apapun juga itu jaminannya. Yang ketiga, cara pandang terhadap penderitaan. Ini contoh yang tadi bisa sampaikan. Cara pandang itu penting. Ya, cara pandang dalam kisah Ayub dengan cara pandang di Yohanes 9 itu retribusi sempit. Hati-hati jangan terjebak di situ. Nanti kau banyak kecewa. Nanti kau banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Petrus dan murid-murid pernah hitung dengan Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan kami sudah tinggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Apa yang kami dapat? Tuhan Yesus bilang kalau kamu sudah tinggalkan segala sesuatu demi aku dan demi Injil, kamu akan dapat berkali lipat. Jadi yang tadi kita bilang sekali lagi di awal, belajar firman Tuhan, bergumul terus, merenungkan firman Tuhan, berpikir tentang apa yang Tuhan sudah beritakan kepada kita, supaya kita tidak terjebak dengan cara pandang yang salah, yang keliru, atau retribusi sempit tadi. Ini tadi ya, teologi retribusi sempit. Yang berikut ini tentang, ada yang pernah tahu Dr. Eka Dharmaputra? Dia seorang tokoh Kristen di Indonesia. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk jadi berkat bagi banyak orang, baik melalui buku-buku tulisannya, pengajaran-pengajarannya, khotbah-khotbahnya. Dia seorang pendeta. Ketika dia sakit, ini beta kasih lewat, ini dia punya surat. Ketika dia sakit, itu banyak orang yang sangat mengasihi dia, mendoakan dia. Sambil beta cerita Bapak Mama, kalau mungkin tulisan agak kecil, tapi yang bisa baca mungkin bisa sambil baca. Nanti beta kasih tahu intinya. Nah, banyak orang doakan dia supaya dia sembuh. Satu kali di satu gereja ada persekutuan doa yang mau doakan dia. Nah, sebelum mereka doakan dia tulis surat kasih itu kasih suratnya ini. Kasih suratnya. Intinya dia bilang begini, jangan doakan saya untuk sembuh atau umur panjang. Doakan saja, intinya ya dari surat yang panjang, intinya begini. Doakan saja supaya saya bisa menerima kenyataan ini, saya tetap percaya Tuhan, dan saya disiapkan untuk menghadap Tuhan. Kalau memang Tuhan mau memanggil saya. Intinya di situ. Kalau ketong kan lain kan, kalau sakit doa minta apa? Sembuh. Kalau mau mati, kalau bisa, Tuhan itu pesawat akan delay sedikit. Kalau bisa cuaca buruk supaya jangan terbang, jangan berlayar. Tapi dia tidak, dia bilang jangan minta untuk saya disembuhkan, jangan minta untuk saya umur panjang, tapi supaya saya melalui sakit saya Tuhan dimuliakan dan saya disiapkan untuk menghadapi dia, hadap Tuhan. Ini, jadi dari surat ini dibacakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau satu pendeta yang lain, saudara, waktu dia sakit, ada satu pendeta yang doakan dia bilang begini, doakan dia supaya dia sembuh, habis amin dia kritik, kamu salah berdoa, jangan berdoa minta saya sembuh. Siapa tahu dia bilang begini, siapa tahu melalui sakit saya Tuhan dimuliakan, berarti kamu salah berdoa. Doa saja, entah saya sakit, entah saya sehat, Tuhan dipermuliakan. Hanya beta pernah bilang, kalau lewat sakit Tuhan dimuliakan dan kita makin dekat dengan Tuhan, bisa jadi Tuhan tidak akan sembuhkan kita. Kalau lewat kekayaan, kita makin mengasihi Tuhan dan kita memberkati banyak orang, bisa jadi Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Itu doa seperti itu menolong kita untuk tidak serakah dan tidak pikir dunia ini terus-terus. Coba mari kita menggumuli dan kita belajar ya, percaya kepada kedaulatan Allah, kasih Allah, keadilan Allah dalam hidup kita. Nah, ada Antonius dan Jenny Putri Tanan. Mereka ini sepasang suami istri yang menikah, sudah menurut ceritanya sudah cukup tua. Ini buku yang mereka tulis tentang mereka punya anak, Tangan Penyertaan Tuhan. Jadi mereka menikah sudah di usia 30-an tahun dan susah dapat anak, tapi mereka bergumul, akhirnya setelah menikah 3 tahun punya anak, dan anak itu didiagnosa ada penyakit kalau tidak salah di lambungnya dia. Tapi mereka sudah menunggu-nunggu, berharap-harap untuk anak lahir. Anak mereka senama Joshua, setelah lahir 10 hari anak itu meninggal.
Kalau ada yang seperti itu, kira-kira menangis berapa hari? Menangis berapa bulan? Menangis berapa tahun? Pasti menangis sedih. Ya wajar ya tadi. Itu kita hidup di dunia yang seperti itu. Tapi banyak orang berpikir bahwa mereka akan kecewa dengan Tuhan, tapi ini mereka punya kesaksian ini. Kami sekeluarga, ini tulisan yang mereka tulis di buku yang tadi. Jadi setelah kejadian itu mereka tulis buku untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mereka tulis, kami sekeluarga memiliki hidup yang bahagia karena kami memiliki Kristus. Memiliki Kristus bukan berarti bahwa hidup kami terbebas dari hambatan dan kesulitan. Memiliki Kristus berarti bahwa ketika kami menghadapi kesulitan, Ia berjanji melalui firman-Nya bahwa Ia sendiri yang akan menyokong dan menolong kami. Dan itu jadi berkat bagi banyak. Nah ini cara-cara orang yang menurut Alkitab, bagaimana mereka menghadapi penderitaan. Tidak mudah iya, tapi menghadapinya bersama Kristus. Nah, keempat, penderitaan merupakan suatu keharusan, bukan pilihan yang boleh ada atau tidak. Suatu keharusan. Ini bertentangan dengan teologi sukses. Ada yang pernah dengar tentang teologi sukses? Atau teologi kemakmuran? Teologi sukses atau teologi kemakmuran mengajarkan bahwa Allah itu baik sehingga Dia akan berkati berlimpah-limpah. Berarti kalau ada yang susah, ada yang miskin, berarti ada yang salah di situ. Itu teologi kemakmuran, teologi sukses yang diajar. Dan itu bertentangan. Yang ini ya, Filipi 1 ayat 29 bilang, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu ya harus ada begitu. Tidak bisa ditolak. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Nah, ini yang tadi ya dalam surat itu ya. Penderitaan secara fisik, secara jiwa, secara rohani bergumul. Itu yang dialami oleh para murid. Yang kelima, penderitaan bukanlah sebuah pengorbanan tetapi kehormatan dan harga yang harus dibayar. Yesus katakan begini, barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Nyangkal diri. Akibat menyangkal diri, dia susah. Pakai contoh gini. Ada nona yang suka pacaran ganti-ganti. Pacaran biasa cuma 1 minggu. 1 minggu dengan ini, minggu depan dengan yang lain, minggu depan lagi dengan yang lain. Itu kesukaannya dia. Lalu dia datang di gereja, dia dengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan dia bertobat. Oke, dia bertobat. Dia bilang, saya tidak mau lakukan lagi. Setelah keluar dari gereja, ada tidak keinginan untuk ganti pacar lagi? Ada atau tidak? Ada. Itu jiwa kita, itu keinginan kita, betul ya? Tapi lawan supaya jangan lakukan, itu gampang kok, susah. Susah itu yang namanya penderitaan. Itu yang Yesus bilang, setelah kamu menyangkal diri, kamu akan menderita, pikul salib. Dan setelah kamu menderita pikul salib, baru kamu bisa ikut aku. Dan itu sebuah kehormatan mengikut Tuhan. Nah, ada cerita ini Watchman Nee. Ceritanya begini, Watchman Nee ini dia orang apa? Di Cina. Dia belajar, dia kuliah di sana, dia punya profesor yang sangat hebat dan dia sangat kagumi dengan profesor ini. Dan Watchman Nee ini menurut profesor dia orang yang hebat. Setelah dia tamat, lalu dia bekerja di satu tempat. Dan dia pergi ke pelayanan di pedalaman. Satu waktu dia kesempatan kembali ke dia alma mater, ke dia punya kampus, lalu ketemu dengan dia punya profesor. Setelah ketemu dengan profesornya tanya dia, kamu sekarang kerja di mana? Lalu Watchman Nee bilang, saya pergi ke pedalaman dan melayani orang bla 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 bla, dia cerita gitu. Apa respon profesor ini? Respon profesor ini, dia bilang begini, dengan cara seperti inikah engkau telah memboroskan dan menyia-nyiakan hidupmu. Profesor itu berharap Watchman Nee ini bisa kerja di tempat yang lain gitu, yang lebih hebat dan bisa dapat kekayaan dan sebagainya. Tapi Watchman Nee ini memilih untuk tidak seperti itu. Dan sejak saat itu Watchman Nee ini dia seperti merasa kurang enak dengan ini profesor, karena profesor ini orang yang dia kagumi gitu. Tapi kenapa bisa omong dia seperti itu? Dia sedikit kecewa. Tapi ketika dia merasa seperti itu, dia bilang begini. Dia pulang ke rumah dengan sedih, tetapi muncul sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia menulis, ketika itu saya baru mengerti apa artinya Roh Kudus, roh kemuliaan ada padamu. Jadi ketika dia mengalami seperti rasa kecewa kepada profesornya dia, Roh Kudus bekerja di hatinya dia dengan sukacita. Berarti dia memilih yang tepat. Banyak dari kotong yang bermimpi untuk apa?
nona-nona dapat nyong yang ganteng, kaya raya gitu ya, terkenal, nyong-nyong juga gitu. Mimpi untuk bisa kerja, dipromosi terus, dapat jabatan tinggi, gaji tinggi. Tapi kalau tidak, yang berikut tentang ini, Billy Graham. Billy Graham berkatakan begini, apa yang kita rendahkan dan tinggalkan, itulah yang ditinggikan dan dikejar oleh orang-orang di sekitar kita. Billy Graham katakan, Yesus itu sudah meninggalkan segala sesuatu dan dia berkorban bagi kita. Berarti sudah sewajarnya kita meninggalkan ya kesenangan-kesenangan kita dan mengikuti Tuhan. Apa yang kita banggakan, itu yang dunia rendahkan. Apa yang dunia rendahkan, itu yang kita banggakan. Yang ketiga, ini Henry Nouwen. Henry Nouwen ini, dia orang yang sangat terkenal, sangat pintar. Dia diminta untuk mengajar di Harvard. Ada yang pernah tahu Harvard? Harvard itu kampus yang sangat terkenal di Amerika. Yang orang mau masuk kuliah di sana saja terlalu susah. Mau kuliah, dia diminta untuk mengajar. Dia bicara itu, dia pendeta. Dia bicara itu bukan hanya depan pendeta, tapi pebisnis orang-orang kaya raya di Wall Street di Amerika yang terkenal itu minta dia untuk bicara. Dengar dia dan ikuti dia penasihat. Dia orang yang sangat terkenal, Henry Nouwen ini. Dari bicara dari buku-bukunya dia itu jadi berkat bagi banyak orang. Lalu satu saat dia diminta untuk pergi ke satu komunitas namanya Daybreak, komunitas L-Arts. Itu komunitas ekumenis untuk orang-orang yang berpenyakitan, orang-orang yang disabilitas. Dia diminta melayani di situ. Hasil akhir adalah dia putuskan untuk melayani orang-orang di situ. Dan dia menulis bahwa ketika dia ada di situ, dia terpengaruh dengan lukisan Rembrandt ini tentang anak yang hilang. Jadi dia terinspirasi dengan kisah anak yang hilang, lalu ketika dia datang ke komunitas anak-anak disabilitas, autis dan segala macam itu, dia merasa bahwa dia menjadi berkat di situ. Akhirnya dia tinggalkan dia punya ketenaran, Harvard dan semua itu, lalu dia melayani, habiskan waktu full time melayani tempat itu. Dan orang-orang yang tahu dia, mereka bilang gini, Henry, jangan sampai lu salah. Dia bilang, tidak, saya tidak salah. Dia bilang gini, bukan saya yang melayani mereka, tapi mereka yang mengajari saya bagaimana melayani sesama. Hanya dia menikmati itu. Dan dia tinggalkan semua ketenarannya. Orang-orang yang kenal dia itu bilang, lu ini gila. Dan tidak, saya tidak gila. Dan dia menikmati. Dia habiskan waktu dan hidupnya melayani orang-orang di sini. Dan dia merasakan bahwa anak yang hilang itu telah kembali. Dan dia bilang dia ini anak yang hilang. Di tengah kekayaannya, dia hilang. Itu kisah dari Henry Nouwen. Yang kemudian ini William Carey. Ada yang pernah tahu William Carey? Pernah dengar namanya ini? Dia punya film yang namanya Candle in the Dark. Cerita William Carey ini, beta ada punya filmnya dia, beta nonton mungkin 20-an tahun yang lalu. Dan beta masih terberkati sampai hari ini. William Carey, dia tergerak untuk pergi melayani di India. Pada saat itu India masih kental dengan namanya tradisi sati, kalau suami mati istri dibakar hidup-hidup dengan suami. Dan dia tergerak untuk pergi menginjil, ketika dia mau dikasih tahu dia istri sama sekali tidak mau ikut dengan dia pergi menginjil. Dia bilang, lu gila, pergi ke sana tempat baru tidak tahu seperti apa. Tapi dia bilang, beta digerakkan Tuhan pergi ke sana. Dia bergumul dengan istrinya butuh waktu yang sangat lama, akhirnya istri setuju. Jadi dia, istrinya dengan kalau tidak salah 2 atau 3 anaknya. Mereka pergi ke India. Sampai di India, dia melayani sekian tahun, tapi tidak ada satu orang pun yang datang dengar dia. Dia pergi gereja, tidak ada orang yang datang. Lalu dia protes dengan Tuhan. Tuhan, kamu suruh saya datang ke India, tapi tidak ada satupun jiwa yang datang ke gereja. Saya mau khotbah siapa? Saya ini pengkhotbah, butuh jiwa untuk dengar. Lalu dia dapat inspirasi, tidak tunggu orang ke gereja, tapi dia jalan ke kampung-kampung, ke pantai-pantai, ke kebun-kebun, cari orang untuk injili, seperti Tuhan Yesus kerja. Dapatlah jiwa-jiwa yang mendengar dia. Berjalan berapa waktu, dia punya anak sakit dan mati. Ketika dia punya anak mati, dia isi stres dan gila. Dan waktu dia anak mati, tidak ada orang yang datang, karena waktu itu orang India masih takut dikucilkan kalau ikut Kristen. Jadi dia sendiri yang pimpin ibadat, yang hadir di situ jiwa-jiwa jemaat cuma istri anak-anak masih hidup. Lalu dia khotbah sendiri, gali lubang sendiri, kubur sendiri. Dia isi stres sampai gila.
Terang berapa lama dia anak satu lagi mati, istrinya gila sampai mati. Kalau kira-kira William Carey seperti ini, dia protes Tuhan kok tidak? Kalau kotong yang alami itu protes Tuhan kok tidak? Banyak orang dan kotong pasti punya potensi yang besar untuk protes yang Tuhan. Tuhan suruh saya datang melayani, kenapa saya alami ini? Akhirnya tinggal dia seorang diri. Tapi dia terus berjuang dalam penginjilan sampai akhirnya, sampai hari ini ada universitas besar di India yang dia bangun. Dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa India di sana. Tapi terlupa dia istilah gitu. Dan sangat pengaruhnya masih terasa sampai sini. Dia punya prinsip hidup ini. Berharaplah hal-hal yang besar dari Tuhan dan lakukanlah hal-hal yang besar untuk Tuhan. Itu prinsip hidup. Itu cerita tentang William Carey. Teman-teman cerita, pas dia cerita bilang, dia minta izin nanti beta pas mau seminar, dia mau bagikan lu pun cerita bilang. Teman-teman ini, waktu dia punya istrinya hamil, lalu mereka pergi periksa di 4 dokter. 4 dokter ini diagnosa mereka punya anak itu ini hidrosefalus, kepalanya besar. Hasil diagnosa 7 bulan lebih dalam kandungan dia mama. 4 dokter bilang yang sama. Dia dong stres, istri juga stres. Tapi dia bilang begini, apapun terjadi, jangan putuskan untuk gugurkan ini bayi. Tidak boleh. Dan dong sudah siapkan hati untuk menerima apapun ini anak. Lalu satu kali dong ingin pergi ke luar negeri untuk cek, tetapi biaya terlalu mahal, akhirnya dong putuskan ke Surabaya. Sampai ke Surabaya, lalu ada satu dokter, bukan Kristen, yang diagnosa, keputusan dokter ini adalah anak ini aman-aman saja, normal. Dia buang itu hasil diagnosa 4 dokter di Kupang. Lalu ini dokter ini pas dong mau bayar, ini dokter bilang tak usah bayar. Dan dokter ini non Kristen yang dong saya kenal. Tak usah bayar. Lalu dia bilang, tapi bosong harus pergi ke semacam USG ke apa begitu, 4 dimensi. Jadi dia telepon dia punya mahasiswa, dia punya bimbingan begitu, lu pergi ke ini orang. Waktu dong jalan ke sana, dia telepon ini orang, kalau orang ini datang jangan minta bayar. Dong pergi dan setelah dong cek memang diagnosa memang betul tidak ada sakit apapun. Tapi sebelum dong ke sana, dia ini sudah sharing dengan dia pun teman-teman semua pelayan di gereja dan semua, dan dong sudah dukung doa. Dong semua berdoa. Berhari-hari doakan untuk ini suami istri punya pergumulan. Dan hasilnya anak itu sekarang sudah sekitar 8 tahun sekolah di sini, sehat, tidak kurang satu apapun. Yang dong tambah heran adalah kenapa tidak bayar. Di Surabaya begitu mahal, tapi tidak bayar, di orang lain lagi tidak bayar. Dia bilang puji Tuhan itu Tuhan mungkin. Menghadapi penderitaan, akui keadaan itu, hadapi bersama Tuhan. Keenam, penderitaan sebagai panggilan. Kita dipanggil untuk menderita, ikuti jejak Kristus. Kedelapan, ketujuh, delapan ini. Penderitaan adalah alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita. Menurut 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa kita itu dimurnikan untuk memurnikan imanmu. Coba ketong baca ayat itu, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ada yang mengatakan ini, seorang pernah mengatakan nelayan yang baik tidak pernah dihasilkan dari pelayaran tanpa ombak dan badai. Ombak dan badai itu akan menghasilkan nelayan-nelayan yang hebat. Tantangan, pergumulan hidup, penderitaan akan menghasilkan orang-orang hebat. Kesembilan, penderitaan tetap mengandung misteri, di mana kita sulit untuk memahami sepenuhnya, yang harus kita hadapi. Menurut Paulus dalam Roma 11 ayat 33, setelah dia bercerita tentang apa yang Tuhan Allah kerjakan di dalam diri orang Israel, orang Yahudi, dia sampai pada kesimpulan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terseliki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sulit dipahami, itu misteri ilahi, kata Ari Lasso. Misteri ilahi. Tidak bisa kita pahami, mengerti. Mungkin ada sebagian yang kita, kayak gini, kayaknya. Tapi tepatnya itu misteri baik. Ke-10, penderitaan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kenapa Tuhan sering izinkan kita alami penderitaan? Bisa jadi Tuhan kasih pesan, sinyal, cepat-cepat kembali sudah.
Kalau lu makin lama di dunia, makin panjang penderitaannya. Berarti kita punya PR, menyiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak orang, kalau ketika dia punya istri hamil, dia siapkan semua untuk kelahiran, betul ya? Tapi kita sering lupa menyiapkan kematian kita. Kan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau orang yang berjaga-jaga, dia tahu kapan pencuri datang. Orang yang tidak berjaga-jaga, pencuri itu dia kaget. Kok bisa? Kok bisa? Karena tidak berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, pencuri punya langkah gosok kecil begini, bunyi detak jam saja dia bisa dengar. Itu kalau berjaga-jaga. Ingat, dunia ini bukan rumah kita. Makanya Yesus bilang, aku akan setelah rumahmu siap, aku kembali jemput kamu rumahmu di sana. Rumahmu di sorga, kata Yesus. Nah, sekarang ini bagian terakhir, bagaimana kita menghadapinya. Pertama, Petrus nasihatkan bahwa anggap itu penderitaan itu apa? Biasa. Itu bukan sesuatu yang kaget, yang biasa. Jangan terlalu kaget. Ini bikin heboh-heboh. Kok bisa ya? Kok bisa? Biasa. Biasa saja. Itu hal yang biasa di dunia yang penuh kejahatan ini. Mengapa harus begitu? Kok kenapa beta? Kok kenapa begini? Kok kenapa begini? Itu biasa. Timothy Keller dia tulis buku Walking with God Through Pain and Suffering. Berjalan bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan, luka dan penderitaan. Dia katakan begini. Tema besar Alkitab itu sendiri adalah bagaimana Allah mendatangkan sukacita penuh. Jadi dia katakan bahwa tema besar Alkitab bukan Allah meniadakan penderitaan atau mengangkat penderitaan dari kita. Sekali lagi, tema besar Alkitab bukan Allah meniadakan penderitaan atau mengangkat penderitaan dari kita, tetapi membuat kita tetap sukacita di tengah penderitaan. Banyak orang bilang bahwa kalau orang hebat itu masalah diangkat. Tapi menurut beta ada yang lebih hebat dari itu, walaupun hadapi masalah tetap bahagia. Itu yang lebih hebat. Dan itu dunia tidak bisa buat itu, hanya Tuhan yang bisa buat itu. Jadi itu tema besar Alkitab. Bukan tiadakan penderitaan, tetapi kamu tetap sukacita, hadapi penderitaan dan pada akhirnya kamu menang. Itu janji Tuhan. Saya kasih contoh, kalau bapak mama saudara nonton film, ya, nonton film, dan film itu sudah sekali dinonton, lalu ada orang lain ajak lagi pergi nonton film itu. Film yang sama. Orang yang baru nonton ini dia heboh-heboh toh, kaget-kagetan toh. Tapi teman-teman nonton kaget kesana. Tidak, karena sudah tahu dia punya akhir. Betul ya? Nah, sekarang yang kita tahu dari Alkitab itu adalah akhirnya Yesus menang, iblis dikalahkan. Akhirnya kita ada dengan Yesus di sorga. Harusnya jalan hidup ini biasa saja. Orang nonton film kaget, kok bisa? Jangan sampai ini pemeran utama mati. Kata misalnya dia mati, nanti dia begini. Kau sudah tahu ceritanya. Walaupun tadi kita bilang ketika menjalani itu tidak mudah. Tapi minimal kita sudah tahu akhirnya. Makanya itu tentang Eli lama sabatani. Nah ini kisah unik. Sering orang mengartikan cerita atau seruan Yesus yang kalau tidak salah keempat. Seruan di atas kayu salib. Eli lama sabatani. Artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Banyak orang mengartikan ayat ini seperti sesuatu yang sangat horor, mengerikan, dan seperti Yesus takut mati. Kebanyakan artikan seperti itu. Makanya ada yang bikin film The Last Temptation of Jesus Christ. Itu dong buat film bahwa bagaimana dong bayangkan Yesus takut mati, dia turun dari salib, dia menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak. Itu film akhirnya dilarang, tahun 90-an dilarang ditayang di Indonesia. The Last Temptation of Jesus Christ. Nah, tapi kalau konteks ini, ketong lihat dari sudut pandang orang Yahudi, itu berbeda. Ceritanya begini. Lagu Eli lama sabatani, ini adalah diangkat dari cerita nyanyian rusa di kala fajar. Dan itu punya latar belakang ratusan tahun yang lalu. Kalau ketong tahu kisah Esther, kisah di kitab Esther, waktu itu Israel siap di Holocaust. Haman sudah omong dengan raja, buat keputusan tanggal sekian Holocaust Israel dibabat habis di seluruh kerajaan Media Persia. Esther tahu itu dari Mordekai. Lalu mereka buat kesepakatan puasa 3 hari 3 malam, tidak boleh makan dan minum. Kalau kita ikuti ceritanya, beta loncat ceritanya, akhirnya
Israel menang, raja memutuskan untuk membunuh Haman, dan itu dong rayakan sebagai hari di mana Israel, tanggal di mana Israel akan di Holocaust, dibunuh massal, tanggal itu menjadi tanggal kemenangan Israel. Dan mereka rayakan itu sebagai hari raya Purim. Purim itu undi, luck, keberuntungan. Tadi kita bilang ya, orang cerdik dikalahkan oleh orang yang beruntung. Hari raya Purim. Nah, ketika hari raya Purim, orang Israel tradisi mereka bertahun-tahun, ratusan tahun menyanyikan lagu ini. Eli, Eli lama sabatani. Itu nyanyian mereka. Jadi, nyanyian itu adalah sebenarnya nyanyian sukacita tentang kemenangan orang Israel. Artinya mereka pasti menang. Setelah malam berlalu, akan datang fajar pengharapan. Itu inti dari Eli, Eli lama sabatani. Nah, uniknya, dan ini beta yakin bukan kebetulan, setelah Yesus menyerukan Eli, Eli lama sabatani, apa yang terjadi? Gelap gulita selama 3 jam. Habis gelap gulita, terang itu datang. Dan terang itu adalah terang kemenangan. Jadi sebenarnya sekali lagi, lagu Eli, Eli lama sabatani, lagu di tengah penderitaan tetapi yang penuh dengan pengharapan. Itu maksudnya. Siapa yang Yesus maksudkan dari Eli, Eli lama sabatani? Yesus mau nyanyikan itu kepada dia punya mama, Maria. Maria nyanyikan Eli, Eli lama sabatani. Setelah kematian, setelah kegelapan akan muncul fajar pengharapan. 3 hari dari sekarang Yesus akan bangkit. Itu inti dari Eli. Jadi ketika kita punya pergumulan penderitaan, nyanyikanlah lagu-lagu pengharapan. Kedewasaan seseorang diukur oleh tingkat kesabarannya. Kesabaran diukur dari kemampuannya melalui penderitaan. Jadi kedewasaan diukur dari ketekunannya melewati penderitaan. Itu salah satu ciri khas kedewasaan. Saat kamu hadapi masalah dan berdoa, mungkin saja Tuhan tidak akan ubah itu keadaan. Tapi Tuhan lebih tertarik mengubah hidup kita. Karena kalau Tuhan ubah keadaan, kita tidak belajar apa-apa. Kalau ada satu anak yang tidak bisa kerja PR, lalu bapak mama kasihan, sini bapak mama kerja. Dia dapat nilai 100 atau tidak? Dapat, tapi pengetahuan bertambah atau tidak? Tidak. Jadi Tuhan lebih tertarik biarkan kita dalam penderitaan untuk mengubah kita, bukan keadaan. Tuhan lebih tertarik ubah kita. Satu nona, perempuan ibu sebenarnya, dia bicara di tingkat pertemuan internasional. Umur 19 tahun dia dipaksa menikah. Dia orang Pakistan, perempuan Pakistan. Dan bapak paksa dia menikah umur 19 tahun dengan laki-laki yang lebih tua dari dia, cukup jauh. Setelah mereka menikah, berapa tahun kemudian alami kecelakaan ketika dia dan suami di atas mobil. Terjadi kecelakaan, dia suami lari ke tinggal dia sendiri di atas mobil. Karena dong paksa selamatkan dia, ada dia pun tulang-tulang dong patah. Karena tulang patah, waktu didiagnosa oleh dokter bilang kamu tidak akan punya anak, tidak mungkin bisa punya anak. Karena dia pun suami tahu dia tidak bisa punya anak, akhirnya suami ceraikan dia. Dia stres saat itu, dia bergumul susah payah, tapi karena dia suka melukis, dia mulai melukis-lukis, hasil lukisnya dia jual dan jadi berkat bagi banyak orang, dia punya penghasilan. Lalu dia mulai beranikan diri untuk menceritakan dia pengalaman. Di satu kali dalam pertemuan internasional dia bicara begini. Masalah itu, kecelakaan itu hanya bisa hancurkan fisik saya, tapi tidak dengan jiwa saya. Saya memilih untuk bangkit kembali dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi di tengah penderitaan kita, sekali lagi pergumulan kita, Tuhan lebih tertarik mengubah kita daripada keadaan kita. Jadi ubah cara pandang kita terhadap keadaan itu. Jangan paksa Tuhan ubah keadaan. Nanti kita tidak akan pernah lulus sekolah kehidupan. Kalau mau lulus sekolah kehidupan, jiwa kita, hati kita terus dibaharui. Itu yang namanya pertobatan. Seperti orang yang sakit dan berobat, tapi tidak ubah pola makan, hidup dan istirahat, maka dia akan sakit kembali. Seperti orang yang terus bergumul dengan Tuhan, minta mujizat, tetapi tidak mau belajar dari firman Tuhan, sama saja. Habis mujizat, kembali buat dosa lagi. Karena tidak mau belajar. Minum obat, tapi tidak mau ubah pola istirahat, pola makan, segala macam, tetap akan sakit lagi. Kalau mungkin kotong di sini bertanya-tanya, Tuhan, hidup saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dari mana saya tahu Tuhan berkenan kepada saya? Ujinya dari berapa penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kotong begitu banyak penderitaan, tetapi terhibur
dan terus beribadah, terus mencari Tuhan, kerinduan terus dengan Tuhan, saat itu kita lagi dekat dengan Tuhan. Jangan diukur dengan materi atau hal-hal apa yang kita bisa tersesat. Tim Hansel, seorang pendaki gunung yang cacat seumur hidup setelah jatuh ke jurang saat mendaki. Dia berkata, rasa sakit tak pernah dapat dihindari, tetapi penderitaan adalah pilihan. Kalau misalnya ketemu punya kaki luka, pasti sakit. Tapi mau menderita dengan itu sakit, itu kan pilihan. Jadi rasa sakit tidak bisa dihindari, tapi pilihan penderitaan itu kita bisa memilih untuk mengelolanya.